Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurti Elvi Susana. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2 semester 4 Universitas Haji Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan bervideo tentang anatomi tulang panggul. Terdiri atas 2 tulang pangkal paha atau disebut dengan os coccyx, 1 tulang kelangkang atau disebut dengan os sacrum, dan 1 tulang tungging atau disebut dengan os coccygeus. Tulang pangkal paha atau disebut dengan os coccyx, yaitu tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantaraan persendian artikulasio sacroiliaca, dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang menuju ke tulang usus maupun tulang duduk. Bagian ini terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum, ialah cawan untuk kepala tulang paha atau disebut dengan caput femoris. Adapun 3 tulang pangkal paha ini adalah: yang pertama yaitu tulang usus atau os ilium, yang kedua yaitu tulang duduk atau disebut dengan os ischium, yang ketiga yaitu tulang kemaluan atau disebut dengan os pubis. Bagian-bagian os coccyx: dari permukaan tulang kelangkang ke tulang usus disebut ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus disebut liga sacroiliaca anterior, liga iliolumbalis, dan liga sacroiliaca interossea. Dari tulang kelangkang ke spina ischiadica ialah liga sacrospinosum. Dari tulang kelangkang ke tuber ischiadica ialah liga sacrotuberosum. Tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh simfisis pubis. Kemudian tulang usus atau disebut dengan os ilium. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal disebut crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang yaitu spina iliaca anterior inferior, dan sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat teki disebut incisura ischiadica mayor. Pada os ilium terdapat jalur, yaitu linea innominata atau disebut dengan linea terminalis, yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya, tulang duduk atau os ischium. Bagian ini terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang berduri ialah spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk, disebut tuber ischiadicum. Tulang kemaluan atau os pubis terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Dengan tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturator. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. B. Tulang kelangkang atau disebut dengan os sacrum. Tulang kelangkang atau os sacrum berbentuk 3 melebar di atas
dan meruncing ke bawah. Terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Terdiri atas 5 ruas tulang yang senyawa. Permukaan depan cikung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping. Kiri dan kanan dari garis tengah nampak 5 buah lubang disebut foramen sacralia anterior. Lubang tersebut dialiri syaraf-syaraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Di garis tengah terdapat deretan cuat-cuat duri disebut crista sacralis. Ke atas osakrum berhubungan dengan ruas 5 tulang pinggang. Bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan menonjol ke depan dan disebut promontorium. Ke samping osakrum berhubungan dengan 2 tulang pangkal paha dengan perantaraan artikulasio sacroiliaca, dan ke bawah dengan tulang tungging atau os coccygeus. Kemudian tulang tungging atau os coccygeus. Os coccygeus berbentuk segitiga, terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin dari penjelasan saya yang tadi Anda masih sedikit bingung atau mungkin tidak mengerti sama sekali. Untuk kejelasan yang lebih jelasnya, Anda bisa menyaksikan video berikut ini. Panggul dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama os coxae, kemudian os sacrum, dan juga os coccygeus. Batas atas yang tebal disebut dengan crista iliaca. Ujung depan crista iliaca yang menonjol ini disebut spina iliaca anterior superior, dan yang ini spina iliaca posterior superior. Pada bagian belakang ini spina iliaca anterior inferior. Ini disebut spina iliaca posterior superior. Ini disebut spina iliaca posterior inferior. Ini disebut dengan linea terminalis. Kemudian tulang duduk atau ischium. Yang ini disebut dengan spina ischiadica. Ini insicura ischiadica mayor. Yang ini disebut insicura ischiadica minor. Tonjolan di bawah ini disebut dengan tuber ischiadicum. Os pubis. Tonjolan ini disebut dengan tuber pudicum. Ini disebut dengan symphysis pubis. Ini disebut dengan ramus superior osis pubis, dan yang bawah ramus inferior osis pubis. Ini menunjukkan sudut 90 derajat yang disebut dengan arcus pubis. Ini disebut dengan tulang acetabulum. Pada lubang ini disebut dengan foramen obturatorium. Os sacrum. Pada bagian ini disebut dengan promontorium. Kemudian lubang ini disebut dengan foramen sacralia anterior. Cuat-cuat di sini disebut dengan crista sacralis anterior. Di sini yang menghubungkan antara os ilium dan os sacrum adalah ligamentum sacroiliaca. Tulang tungging ada 1 buah, berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 ruas tulang yang